Hey everyone, I'm Billy and welcome back to the Perantau Podcast. This time we have a very special episode karena kita kedatangan Pak Kunchoro Giriwaseso, Konsul Jenderal untuk Republik Indonesia di Melbourne. Pak Kunchoro memulai masa jabatannya pada 2021, saat Melbourne masih di tengah-tengah lockdown yang serba nggak jelas. Sejak itu, dalam 3 tahun terakhir, komunitas Indonesia di Melbourne dan Victoria secara lebih luas telah mengalami banyak perubahan, baik yang positif maupun negatif. Grateful is a theme that we follow in this episode. As Pak Kunchoro feels grateful for the time he has spent in Melbourne over the last few years, I too am grateful to have been able to record this episode in his office at the Indonesian Consulate. I would also like to thank Mas Giovanni Foresti, who was in the room with us during the episode, as well as Mbak Fitriani and Mas Razan Bahri, as part of the consulate staff who helped make this happen. Jadi, nggak usah lama-lama lagi, mari kita persilakan Pak Kunchoro. Ini udah mulai ya? Mulai. Okay. Alright. Oke, Billy Edison, welcome ya ke ruanganku yang seperti ini, ruangan kuno ini. Terima kasih juga kesempatannya untuk what do you call podcast The Perantau. Betul. Ya, Pak. The Perantau. Oke. Pertanyaan kamu tadi apa? Siapa saya? Betul. Siapa saya? Alright. Ini kan pertanyaan yang sulit nih. Siapa saya? Justru itu, Pak. Ya, personal, tentunya saya seorang kepala keluarga dengan 3 anak, 1 istri. Ya. Karir saya tentunya adalah karir diplomat, jadi mulai dari awal seperti para diplomat lainnya. Dan ketika mendapat amanah untuk jadi sini, untuk bertugas sebagai konsul jenderal, dan I'm here now with you all dengan teman-teman diaspora semuanya, dari mulai PPA sampai masyarakat diaspora kita, bekerja bareng untuk promote Indonesia, untuk memajukan Indonesia dalam hubungannya dengan Victoria khususnya dan in general dengan Australia. Lebih jauhnya adalah saya seorang manusia biasa. Saya suka kadang-kadang ngumpul dengan teman-teman lain. Kalau ada yang sedang main musik, saya ikut main musik. Kalau yang ada yang nongkrong, saya ikut nongkrong. Meskipun tentu tidak sehebat kalian yang anak-anak muda sekarang ya, dari sisi usia itu. Selebihnya ya saya teman-teman kalian juga semuanya gitu. Tidak ada bedanya dengan kalian. Does it answer your question? Cakep, Pak. Cakep. Itu menurut aku emang encompasses jati diri Bapak sebenarnya di sini gitu ya. Dan itu juga masuk ke pertanyaan berikutnya sih, Pak. Dengan hanya menggunakan satu kata apa yang mencakup kesan Pak Kunchoro selama 3 tahun terakhir? Kenapa? Iya. Ya, waktu baca pertanyaan juga, ini juga susah juga ya. What should I find that kind of word? Tapi saya punya waktu untuk berpikir akhirnya gitu ya. Saya akan bilang Alhamdulillah. How do you translate Alhamdulillah? Should be thanks God, right? Iya. Thanks God tapi 2 kata. Grateful. Grateful ya. Grateful. Iya. Grateful is my choice. So Alhamdulillah dalam bahasa Indonesia. Dan sebenarnya grateful itu apa aja sih? Sebenarnya kan Nah, kita grateful to a lot of things gitu ya di sini ya. seperti apa yang tadi aku sampaikan di awal pertanyaan, saya di sini datang sebagai teman, sebagai orang biasa. Kalau ada yang main musik, saya ikut main musik. Di luar pekerjaan saya sebagai konjen. Kalau ada yang nongkrong, saya ikut nongkrong. Saya merasa terbantu semuanya di sini oleh para diaspora. Saya selalu bilang ke teman-teman, kita layak bersyukur ya. We should be grateful di sini. Ketika pada saatnya kita mencari kegiatan, kita sudah disodorkan kegiatan oleh teman-teman semuanya, oleh diaspora. Semuanya tidak terbatas. Yang kita lakukan sebenarnya lebih pada endorse, yang lebih lakukan ada sebenarnya engage, kemudian bareng-bareng menyelenggarakan acara tersebut. Kita membayangkan, kalau saya dengan teman-teman ini membayangkan di tempat lain ketika pada saat kita bertugas, pengalaman saya misalnya di Eropa gitu ya, dengan diaspora yang tidak sebanyak di Melbourne, kita harus punya aktivitas untuk berinisiatif. Nanti di triwulan, the first three months dalam 1 tahun anggaran itu kita harus meninggalkan apa sih? Triwulan kedua seperti apa, kemudian trimester ketiga seperti apa dan sebagainya. Itu runtut gak ada terus. Di sini kita sudah ada persiapan itu ditambah dengan kombinasi kolaborasi dari diaspora. Disodorkan dari mulai bulan Januari kita sudah punya apa, bulan Februari ada, Maret apa. Jadi kita bersyukur semuanya sudah ada, lengkap sekali. You can mention dari apa,
dari art collaboration, dari cultural collaboration, dari economic collaboration. Bahkan juga kita sangat terbantu untuk upaya-upaya kita dalam perlindungan warga negara. Itu yang kalau saya bilang grateful. Satu itu pekerjaan, ya. Kedua, cita rasa. Kita tidak pernah akan merasa benar-benar kangen dengan Indonesia dalam konteks ketika ada makanan yang banyak menyebar. Kalau Billy tahu, dalam data kita ada lebih dari 51 restoran, catering, cafe di Melbourne. Kalau di tempat lain kita kesusahan di negara lain. Belum taste of dari restoran-restoran itu yang autentik, original seperti di Indonesia. Kalau kita sedang jalan di CBD, tiba-tiba ada yang ngomong bahasa Indonesia, kita udah kangen. Udah bukan kangen, artinya udah merasa kita seperti ini sebenarnya bukan di negara lain gitu ya. Kita berada di tempat ini yang sudah ada lengkap segala sesuatunya ada. Apalagi yang menjadi kita bisa bilang grateful? Di Melbourne terkenal dengan tempat 4 musim dalam 1 hari, tapi tentunya tidak terlalu ekstrim dibanding kalau tempat-tempat lain ya. Hampir mirip dengan kita, ada dinginnya juga ada dikit lah. Kalau kita emang kan ada hujan dan panas saja, tapi kita bisa merasakan hal yang tapi light saja, tidak terlalu berat. Nah itu yang membuat kita merasa senang. Semuanya terbantu, masyarakat terbantu oleh masyarakat juga ter-engage oleh kita semuanya. Itu yang menjadikan kita harus bersyukur dengan keadaan gini dan jangan segan-segan untuk selalu bersama masyarakat, karena masyarakat yang justru mendukung kita dan mensupport kita dalam penyelenggaraan setiap kegiatan. Itu kira-kira Billy. Jadi ini looking back memang semuanya grateful, baik dari Bapak sendiri maupun juga komunitas diaspora di sini gitu ya. Kita banyak berterima kasih dengan keadaan kita juga gitu. Sure. Dan nah itu 3 tahun yang lalu Pak Kunchoro kesini itu pas pandemi kan. Jadi itu apa perasaan awal itu pas Pak kesini? Iya, ini ada yang menarik. Jadi ada beberapa klaster mungkin kalau saya ceritakan ya. Saya waktu datang tuh sebenarnya terkenang di tahun 1996. Itu pertama kali saya datang ke Melbourne. Kamu belum lahir kali ya? Belum, Pak. Jadi saya menyelesaikan S2 di Wellington. Kemudian ketika pulang ke Indonesia, aku transit ke Australia, belum pernah sebelumnya. Dan saya lakukan transit di Melbourne. Kota yang sudah terdengar di telinga saya, yang banyak eventnya, saya datang ke sini lah. Gitu. Saya datang ke sini, saya sudah menjadi diplomat. Terus kemudian oleh Konjen waktu itu saya diminta untuk menginap di rumah yang sekarang saya tinggalin juga gitu. Saya main ke CBD, ramai sekali waktu itu. Di tahun 2021 saya datang dalam keadaan pandemi lockdown. Tentunya saya harus mengalami masa karantina 2 minggu. Karantina saya habiskan 2 minggu, saya ada kesempatan untuk jalan ke CBD. Sepi sekali. Ketika sepi itu saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Semuanya dengan serba Zoom, semuanya serba online. Jadi akhirnya we should be creative. Perkenalan pertama saya adalah dengan teman-teman, di antaranya ini ya, bukan yang pertama kali mungkin ya, dengan teman-teman dari Ayah dan ini apa namanya, The Krakatau? Ada yang putih. Ya, putih kita ya. Saya diajak nonton apa namanya grand final. Iya, baru-baru aja nih kan. Itu baru-baru aja ya. Iya. Grand finalnya antara Melbourne Demons dengan Western Bulldog. Saya engage dengan itu. Saya menarik sekali nih ya. Itu yang buat kesan saya, bahkan dalam keadaan lockdown pun kita masih ada yang engage kita. Tentunya senang mereka juga itu. Tapi tentunya tidak mudah pada saat kita datang dalam proses lockdown yang sebentar-bentar buka, sebentar-bentar kemudian tutup lagi karena tidak menentunya. Tapi saya salut juga dengan keadaan yang ada di mana semuanya patuh untuk mematuhi pemerintah Victoria dalam konteks bagaimana kita beraktivitas enggak dengan jarak 5 km, dengan jarak tempuh dan pekerjaan yang harus kita sesuaikan. Itu yang kesan pertama saya anggap, jadi kita harus kreatif. Dan dengan kondisi yang serba tidak menentu itu, Pak, itu apa rintangan terbesar Pak Kunchoro tuh pas awal-awal? Mengengage semua stakeholder kita tidak gampang. Semuanya dilakukan melalui
online. Saya pernah ada pengalaman pada saat kita dalam suasana lockdown mendengar atau ada menerima laporan bahwa ada kelompok masyarakat kita di sekitar Laverton, di dekat Masjid Baitul Ma'mur, ada sekelompok masyarakat di mana itu orang-orang tua dari siswa kita gitu ya, yang sekolahnya terkena COVID. Tentunya juga keluarga itu juga terekspos, bukan terekspos, tapi kena dampaknya tidak boleh keluar rumah. Nah, bagaimana kita membayu upaya kita? Saya beranikan diri untuk ngantar, tapi tentunya dengan kondisi tertentu yang saya patuhi gitu ya, dengan masker, dan saya berjarak ketika ketemu dengan teman-teman di Masjid Baitul Ma'mur. Saya serahkan logistik yang kita bisa berikan. Sampai situ kita nggak lama-lama juga pulang juga. Itu yang kita lakukan, pengalaman yang saya menjadi ingatan saya gitu. Yang kedua, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan ketika kantor kadang-kadang on, kadang-kadang off, tergantung pada situasinya. Nah, pada saat itu sempat, ini sebenarnya lebih kepada setengah tahun berikutnya ya, di awal tahun 2022 masih ada lockdown, masih tutup, tapi sebenarnya udah dibuka gitu. Di KJRI mengalami sekaligus ada 14 orang staff yang terekspos COVID. Itu cukup menyusahkan buat kita. Karena dengan kondisi 14 orang staff ini, kita sendiri saya bingung saya mau ngapain. Kita tutup sementara kantor, dan akhirnya kita berjuang untuk bisa membantu teman-teman sendiri. Setelah selesai semuanya berjalan seperti biasanya. Itu yang kita alami di masa-masa itu. Lockdown juga tidak mudah ketika kita harus bertemu dan bertatap muka dengan orang-orang yang baru. Saya melakukan courtesy saya pertama kali dengan gubernur waktu itu melalui virtual juga. Saya melakukan aktivitas pertemuan lain juga secara virtual juga. Tapi setelah semuanya terbuka, baru kita merasa senang melakukan. Itu pengalaman yang menarik di masa itu ya, di tahun 2021. Bahkan ketika masuk ke Melbourne ini, saya ingat sekali dijemput oleh teman-teman. Ini maksudnya mendarat di airport ya, dijemput oleh teman-teman, di mana teman-teman itu tidak boleh membawakan luggage kita. Jadi saya harus membawa luggage sendiri, masukin ke mobil. Setelah itu yang menjemput pun juga tidak boleh keluar kemana, harus dikarantina. Ini kondisi semacam gini yang tidak akan teralami. Kita tidak pernah berharap lagi ada pandemi semacam gitu ya. Tapi ini pengalaman yang unik yang membuat kita berkesan dan kadang-kadang jadi hal yang lucu juga. Meskipun harus kita jalani semuanya. Itu Billy. Oke, dari topik pandemi kita break dulu kali ya. Kita ngomongin yang lain dulu. Nah, jadi aku pengen ngomongin, jadi pas aku lagi persiapan buat ini wawancara nih kan, pasti aku riset dulu nih kan. Iya. Setelah sejauh ini Pak Akun udah ngomong ke media tentang apa aja nih, jadi kan supaya nggak ada yang double gitu ya. Oke. Terus aku dapat ada dulu Pak Akun sempat wawancara sama SBS Indonesia tahun 2021. Nah, di situ Pak Akun sempat menyinggung promosi budaya dan bahasa Indonesia sebagai salah satu prioritas. Ya. Jadi sejauh mana dan seberapa efektifkah exchange tersebut sejauh ini? Iya. Billy, saya jadi ingat, itu juga wawancara saya pertama kali dengan SBS yang dilakukan oleh Bu Sridin. Jadi Bu Sridin kalau mendengar podcast ini nanti pasti juga mengenang lagi gitu ya. Kita belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi semuanya dilakukan melalui telepon dan sebagainya. Kita ada sempat datang untuk wawancara semacam gini, saya lakukan gitu. Bu Sridin sempat kagok sebagai menyebutkan nama saya, apakah Pak Giri atau Pak Kuntoro sebagainya gitu ya, agak pertama kali ya. Memang betul saya bercerita bagaimana misi kita. Salah satunya di antaranya adalah promosi budaya, promosi bahasa. Itu sebenarnya ada salah satu, karena banyak sekali. Saya diberikan amanat oleh pimpinan agar juga memajukan ekonomi, juga perlindungan warga negara kita. Nah, kalau ketika kamu nyebut mengenai budaya dan bahasa, sekali lagi di awal kata tadi saya bilang grateful, semuanya terbantu, meskipun ini kan proses. Untuk budaya, saya tidak menyaksikan Melbourne adalah tempatnya. Yang terakhir, kurang dari 1 bulan lalu ya, bahkan terakhir kita menandatangani satu MOU Sister City antara Melbourne dengan Bandung.
Salah satunya adalah, di antaranya adalah promosi budaya. Banyak sekali scope of cooperation-nya. Tapi itu salah satu contohnya. Yang lainnya, tanpa kita harus menyebutkan, banyak sekali rangkaian yang diciptakan oleh teman. Hal yang simpel seperti teman-teman kemarin di di Uni Melbourne ya, Fani ya. Mereka menyelenggarakan event apa tuh kemarin tuh? Tempo dulu. Itu bagian yang penting juga. Sebelum Tempo dulu, Uni Melbourne juga menyelenggarakan AFF. Sebelum yang lain, The Forum. Kalau AFF dari mana tuh? AFF bagian dari Melbourne. Uni Melbourne juga. Banyak sekali gitu. Ini salah satu contoh Uni Melbourne juga. Tapi ada yang lain banyak sekali lagi. Itu semacam promosi dan exchange, budaya exchange. Di pihak sana di Indonesia, Australia juga sangat gentar sekali. Kalau saya back to 2 tahun lalu misalnya, yang terakhir bahkan MSO juga ada 2 kali event. Satu memasukkan unsur angklung di dalam musical orkestra perform mereka di Sydney Meyer Music Bowl. Kemudian yang kedua kalinya menyertakan 2 orang talent musicus dalam orkestra mereka. Ini menarik sekali. Nah, kedepannya akan banyak sekali gitu budaya. Kalau yang bahasa, saya bilang semuanya ini kan on progress, tidak akan ada hentinya gitu. Saya belum merasa bisa total untuk mengangkat dan mengembalikan seperti semula. Karena sejujurnya ketika datang sudah disuguhi, sudah ada situasi di mana interest, minat belajar dari bahasa di Melbourne berkurang. Ada beberapa kelas di universitas yang tutup, di Latrobe sudah tutup. Ini yang menjadikan kita perlu untuk berpikir lebih dalam lagi bagaimana supaya minat belajar muncul lagi, kelas-kelas dibuka lagi. Yang di high school masih tetap ada, tapi di beberapa kampus-kampus tutup. Ini yang jadi ini. Apa sih masalahnya? Ada banyak, misalnya guru bantu diperlukan. Bagaimana kita menciptakan suasana agar mereka tertarik lagi belajar bahasa Indonesia. Nah, ini suatu proses yang budaya maupun bahasa harus kita genjot lagi. Tahun ini sudah ada planning yang berturut-turut. Nanti biasanya kalau tahun ini akan diakhiri dengan Festival Indonesia dengan programnya budaya plus Business Forum juga. Kita mengangkat misalnya unsur Indonesia Timur. Kita akan mengengage seniman-seniman dari Papua, dari Maluku, dari NTT kalau memungkinkan juga gitu ya, untuk ikut dalam Festival Indonesia. Ini terus kita lakukan dan supaya ini menjadi way of life dari teman-teman kita, tidak hanya KJRI tapi juga masyarakat. Karena saya yakin masyarakat pasti akan senang dan mendukung upaya kita semuanya. Kemarin pas yang tadi terkait yang MOU Melbourne dan Bandung Partnership ya. Kemarin pas Mas Gio yang di Emerging Leaders Roundtable, Pak Gio juga sempat menyinggung apakah ada peluang untuk kita mendorong gamelan dan angklung kepada angklung kepada kurikulum di Victoria lah setidaknya ya. Seberapa realistis sih sebenarnya Pak itu strategi seperti itu? Iya. Kita harus optimis sebenarnya. Optimis kita itu sebenarnya lebih kepada dasar basic yang sudah dilakukan oleh teman-teman kayak Giovanni dan timnya di Pensosbud. Karena dalam 1 tahun pendidikan di sini, itu kita selalu datang ke sekolah, kita istilahkan goes to school ya, untuk melakukan workshop angklung. Kemudian kemarin ya, bukan 2 hari yang lalu ya, ada yang datang ke sini 2 kali bahkan itu. 1 untuk angklung, 1 untuk gamelan. Nah, dengan modal-modal semacam gitu, kedepannya kita tinggal mencari inisiatif bagaimana supaya sekolah itu punya kurikulum. Tapi kalau punya kurikulum berarti harus punya instruktur yang tetap. Nah, ini yang belum kita miliki. Bagaimana kita bisa merekrut instruktur. Ketika kita merekrut instruktur, tentunya juga harus memikirkan bagaimana akomodasi instruktur, bagaimana membiayai instruktur dan sebagainya. Kalau yang sifatnya sporadis, ketika KJRI saja yang berperan untuk sekedar berpromosi atau memberikan workshop atau mengundang, sebenarnya bukan mengundang ya, bahkan mereka tuh aktif, sekolah tuh aktif untuk berkunjung ke KJRI untuk melakukan workshop. Nah, ini nanti dari cikal bakal itu.
saya optimis apakah itu nanti dilakukan pada masa saya di sini atau ada pimpinan lain atau ada teman-teman lain suatu saat nanti kegiatan angklung musik ini atau yang lainnya akan ada di sekolah-sekolah. Karena selain instruktur juga diperlukan infrastruktur. Infrastrukturnya adalah musik gamelan tersebut, musik angklung tersebut. Angklung itu kan sebenarnya 7 oktav yang harus memiliki perangkat yang lengkap ya. Nah, kalau itu bisa ada di itu akan mudah digunakan karena mereka tidak menggunakan, kalau saya tidak salah, tidak sama dengan gamelan. Jadi nadanya adalah nada-nada modern yang sama dimainkan dengan mudah oleh para pelajar. So, be optimistic, kita akan bisa melakukan. Oke, jadi dari situ kita ada melihat soft power-nya lah ya Pak. Kita pakai istilah soft power dari segi pendidikan, pendidikan, budaya, bahasa, itu semua. Nah, sekarang kalau dari sisi bisnis ya Pak, dari sisi para pengusaha, Indonesia dan Australia makin lama makin erat nih hubungan perekonomiannya. Contohnya dengan ada MOU Bandung-Melbourne gitu sebagai sister cities. Ya tentu sangat kelihatan juga on the ground di Melbourne, di mana semakin banyak juga restoran dan gerai-gerai di Indonesia yang tadi Pak bilang, berapa? 51.000 ya? 51. Iya, 51.000. Restoran, bukan, nggak sampai 1.000. Ini restoran, kafe, catering. Iya. Ya. Nah makanya kalau misalnya kita lihat di CBD aja Pak, kan kayaknya berapa blok aja tuh, tiap blok ada aja 1, 2, 3 gitu. Misalnya rame, padet gitu ya. Nah, ya banyak yang menggunakan nama Indonesia, menjual makanan Indonesia, bahkan juga membuka cabang bisnis Indonesia di Melbourne gitu ya Pak, buka franchise. Nah, apa pandangan Pak Kunchoro sebenarnya mengenai hal tersebut? Adakah dorongan signifikan baru-baru ini dan kira-kira tren kedepannya seperti apa tuh Pak? Oke, Billy udah langsung ke spesifik restoran ya, tapi saya akan mulai dulu dari upaya kita untuk mendorong kerjasama ekonomi, kerjasama dagang antara kedua wilayah Indonesia dan Victoria khususnya di mana kita berada. Ini kan sebenarnya berangkat dari perjanjian yang kita formalnya kita berangkat dari perjanjian kita yang kita ratify di tahun 2019 IESEPA, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dari situ kita menggali semuanya. Sebelum sampai ke restoran, Bukalapak misalnya, ketika Mbak Sini itu menjadi cikal bakal ketika kita fulfill dari perjanjian tersebut. Itu menjadi salah satu unicorn yang masuk kemudian berkembang di sini, meskipun tarafnya bukan taraf untuk commercial office, tapi lebih kepada tech hub, memberikan peluang bagi para talent di bidang IT masing-masing untuk bekerja di situ. Tapi itu merupakan cikal bakal juga. Kemudian kerjasama ekonomi namanya juga terbentuk untuk para pengusaha lainnya. Trade balance kita sangat bagus meskipun antar negaranya kita masih defisit, tapi justru dengan Victoria kita mengalami surplus. Kita sudah mencapai total trade di antara Indonesia dengan Australia itu rata-rata tuh 2.6 Australian billion, dollar. Nah ini sangat menarik sekali. Nah kuliner menjadi bagian dari itu semuanya juga. Kuliner ini sudah berkembang sangat pesat sekali. Bahkan saya diberitahu teman-teman bahwa ada yang berdiri lagi di sini. Saya belum sempat datang untuk sambang ini. Ini terus meningkat lagi. Ini juga atas nama upaya dari teman-teman yang bergabung dalam ICAF, the Indonesian Culinary Association of Victoria, yang sangat intens sekali untuk mencari dan mempromosikan sekaligus juga mendorong teman-teman untuk mengembangkan kuliner dari segi masing-masing. Cari segala jenis masakan di sini ada semuanya. Mungkin yang perlu kita dorong adalah suatu saat nanti pengembangan khusus yang wilayah. Ini teman-teman dari ICAF itu sudah mencoba untuk ini satu corner katakan gitu. Ada semacam a series of stalls Indonesia gitu yang bisa dibuka gitu. Itu yang menjadi idealnya. Impian atau harapan lain sudah tercapai. Satu di bulan Giovanni waktu ada Indonesian Street Festival, Food Festival itu bulan apa? Lagi puasa ya? Puasa. Maret. Maret? Iya. Kalau Di akhir Maret ya. di bulan Maret, kalau Billy tahu, kita menyelenggarakan Indonesian Street Food Festival di Victoria Market kemarin. Civic Market. Iya. Ya, itu berhasil bagus.
Itu berhasil bagus, pengunjungnya banyak. Itu 2 hari dilakukan dan dicampur dengan cultural performance gitu ya. Menarik. Meskipun tidak ada itu pun juga restoran juga jalan juga. Nah, harapan saya dengan semakin menyebarnya ini akan menjadi modalitas yang sangat besar bagi mendorong untuk diaspora lain juga mencapai yang sama. Satu hal yang Billy ketahui, pemerintah Indonesia itu kan mendorong diaspora kita untuk berani melakukan satu upaya untuk menjadi entrepreneurship di negeri orang, dengan salah satunya di antaranya adalah membuka restoran misalnya, sehingga kita lebih sering mendengar apa yang disebut sebagai Indonesia Spice Up the World, ya. Dan ini Melbourne salah satunya dijadikan model untuk dicontoh oleh tempat-tempat lain. Dengan program Indostar mereka yang merekrut kalangan diaspora untuk pengembangan kuliner, kita sudah termasuk yang cukup banyak untuk bisnis kuliner, terutama di Melbourne. Kalau kita bicara tempat atau wilayah kerja lain, saya masih pengen berusaha, misalnya Tasmania itu juga dikembangkan. Tapi tentunya kita harus juga sesuaikan dengan kondisi dan keperluan kita. Nah, kalau misalnya kita lihat di Victoria atau setidaknya di Melbourne, kita bisa lihat misalnya dari kelompok-kelompok migran diaspora yang lainnya, kita suka ada misalnya, oh di sini Greek Corner, atau di sini ada Little Korea gitu, atau di sini oh ini Little Italy-nya gitu ya. Kita nggak usah sebut nama jalan atau apa deh. Nah, tapi selama ini Indonesia belum ada simbol atau perwakilan yang seperti itu kan, yang sangat menyatukan dan simbolik. Oh, di sini ini tempat makanan Indonesia gitu kan. Belum ada tuh Little Indonesia atau Mini Indonesia. Nah, kira-kira kita bisa melihat sesuatu yang seperti itu nggak sih, Pak? Dan kalau mungkin dari Kak Jerry sendiri, bukan pasti mendukung ya, tapi apakah ada tangible steps yang kita dorong lewat situ? Iya, kalau diupayakan benar pasti suatu saat akan berhasil gitu. Tapi apakah itu sesuai dengan karakteristik kita apa tidak gitu ya. Kalau saya melihatnya sebenarnya teman-teman diaspora itu lebih kepada menyebar dimanapun gitu ya. Mereka tidak tergantung pada kelompok kita. Mereka bisa berbaur dengan orang lokal dan sebagainya. Sehingga penyebaran diaspora kita ada di sembarang tempat gitu ya. Oke lah, dulu pernah ketika zaman dulu sering Clayton itu disebut sebagai Klaten, tempat ngumpulnya mahasiswa Monash gitu ya. Tapi kan juga tidak semerta-merta dijadikan sebagai kampung Indonesia atau kampung Melayu gitu, nyebar gitu. Ide semacam gini, selain kamu sampaikan ini, kemarin waktu ngobrol dengan delegasi Bandung juga sempat ini kan, kecil misalnya itu, mereka menyebutkan, Pak Konjen, bagaimana kalau kita mulai dengan membuat Little Bandung ya, Little Bandung gitu. Saya bilang menarik sekali gitu ya, menarik sekali. Tapi tentunya harus tidak hanya sekedar mendirikan satu restoran bertipe Jawa Barat atau Bandung bisa disebut Little Bandung seketika, karena nanti semuanya kan harus didukung ya, tidak mentah satu restoran aja gitu. Saya berharap nanti teman-teman diaspora yang kreatif ini bisa mengusulkan sekali lagi apakah di masa saya, apa di masa siapa dan sebagainya, untuk di corner itu bagus nih untuk dibikin semacam Little Indonesia gitu. Tapi apa aja yang dibutuhkan? Apa cukup hanya mendirikan satu tempat usaha, terus kemudian disebut sebagai Little Indonesia? Kan harus ada dukungan yang lain ya. Contohnya misalnya Chinatown di CBD sendiri itu udah sangat ini sekali. Bahkan mereka sendiri kayak misalnya Vietnam gitu. Mereka punya Footscray, punya apa lagi? Springvale, tidak serta-merta disebut sebagai Vietnam, tapi mereka udah ngelompok dan mereka udah cukup aktif banyak lah. Moga-moga aja ada semacam gitu, tidak hanya terkonsentrasi kepada restoran sekali lagi, tapi juga budaya, juga bisnis lainnya. Apakah itu bisnis garment, ya makanan jelas lah gitu ya, yang sesuai dengan tipe kita sehingga mampu disebut sebagai Little Indonesia. Dan itu juga yang tadi Pak Kun ngomong tentang bahwa diaspora Indonesia itu sebenarnya tersebar gitu di sini ya, tidak concentrated di satu tempat. Dan di situ
ada keuntungannya dan kelemahannya juga gitu. Dan yang saya mau address nih sebenarnya Pak, ya diaspora Indonesia di Melbourne itu sangat beragam ya. Masa bukan hanya beragam secara lokasi, tapi ya ada mahasiswa, akademisi, pengusaha, serta migran-migran first generation bahkan second generation yang orang tuanya udah di sini tahun sekian, udah berkeluarga di sini dan udah menjadi orang lokal gitu ya. Jadi dari situ kita udah lihat ya emang sangat beragam gitu ya diaspora ini di sini. Dan menurut Pak Kunchoro sebenarnya ada kesenjangan atau disconnect gitu Pak di antara kelompok-kelompok masyarakat ini. Perlukah adanya pereratan hubungan antar diaspora Indonesia di Melbourne? Ini perlu semacam pengamatan yang khusus sebenarnya. Kalau secara umum saya ngelihatnya sejauh ini sih tidak ada situasi itu. Tapi I might be wrong. Mungkin aku juga salah karena observasiku tidak detail gitu ya. Dalam hal tertentu saya bersyukur ketika ada satu asosiasi, entah itu pelajar, entah itu asosiasi kebangsaan atau asosiasi kedaerahan yang mengadakan acara, turut juga mengundang asosiasi lain, itu menjadi semacam medium, semacam bridge untuk, contohnya gini, kalau alun-alun siapa yang ngadain? Victoria ya? HPI Victoria. Ya. Alun-alun itu saya salut banget, karena alun-alun itu meng-engage semua asosiasi, ya kan? Dalam acara alun-alun itu ada menampilkan gamelan dari Bendigo, menampilkan angklung dari KJRI. Mereka meng-engage juga restoran-restoran untuk mendirikan stall-stall di situ. Kemudian ada Orkes Jawa Waton Muni di situ. Itu salah satu cara untuk tetap bisa connect antar asosiasi tersebut. Festival Indonesia yang diselenggarakan September Oktober itu juga gitu, memberikan kesempatan kepada seluruh itu untuk tampil di situ juga. Ini sudah cari cara gitu. Sehingga saya optimis meskipun gambaran saya mungkin ada kurang tepat atau tidak ada situasi yang renggang di antara teman-teman. Tapi justru bagus tuh ini. Kalau mau detail mungkin pada saatnya kita harus ini. Ya memang ada beberapa yang harus perlu regenerasi dalam konteks ini. Misalnya saja gitu ya, karena ini susah untuk mencari ini. Di asosiasi yang sifatnya keagamaan misalnya, perlu didorong yang lebih muda juga ikut ini. Kalau di kelompok muslim ada yang namanya yang kita YIMSA. Yeah. Oke. Ada YIMSA. Tapi YIMSA itu masih berdiri sendiri, tidak berada di center of Muslim, ya kan? Di masjid-masjid adalah generasi tua yang ada, belum masuk ke situ. Mungkin ada baiknya YIMSA nanti juga aktif di masjid-masjid, sehingga mereka juga bisa tidak ngambil alih, tapi bekerja sama gitu. Di asosiasi kedaerahan lain mungkin juga ada semacam gitu juga. Kayak terakhir kemarin saya ikut di Maluku Basodara, memang masih generasi menengah ke atas, anak-anak mudanya belum ikut. Mungkin anak muda masih asing yang lain. Nah, engagement di antara asosiasi juga sangat perlu, tapi sudah ada jembatan itu. Saya selalu optimis sih, tetap akan berhasil untuk itunya, untuk menyatu. Tapi tidak dikatakan mereka harus seragam ya, karena menyeragamkan orang tidak mudah. Yang penting punya kesamaan dalam konteks promosi seperti apa dengan cara masing-masing. Kebetulan lagi tuh saya juga pernah sempat ngobrol sama YIMSA nih, menjadi salah satu tamu di episode di Perantau Podcast tuh, episode berapa tuh lupa saya. Dengan siapa? Dengan YIMSA sama Eki sama Alfat tuh. Oke. Eki kan udah baru berarti? Iya, ini jadi kemarin ngobrol sama itu pimpinan tahun ini yang baru sama tahun-tahun kemarin gitu, apalagi sejak COVID juga. Dan mereka berdua juga ngerasa, apalagi walaupun mereka sering, apalagi sekarang ya makin sering ingin berkolaborasi, bekerja sama dengan misalnya IMCV di Westall, misalnya sama Masjid Westall gitu. Kemarin juga banyak undang imam-imam dari Baitul Makmur juga kan pas kemarin acara. Tapi mereka juga merasa bahwa antara kelompok-kelompok Muslim muda yang para murid-murid gitu, mereka rata-rata konsentrasi di tengah kota gitu, di mana tempat pendidikan gitu, di mana ada perkuliahan segala.
Dan di mana di sisi lain, organisasi yang lain itu mereka lebih cater to yaitu yang keluarga-keluarga yang lebih tua, generasi lebih tua yang udah menetap di sini gitu. Jadi mereka juga ngerasa ada kesenjangan di situ gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan saya mau ngeliat itu kan baru satu aspek masyarakat gitu, aspek keagamaan Islam di Melbourne gitu, antara Indonesia dan Melbourne. Tapi sebelum jauh, Billy, misalnya nih salah satu showcase apa istilahnya, situasi yang ada situ ya. Eki terutama sebagai pimpinan di YIMSA gitu ya, bisa ngedatengin, kalau orang Jawa bilang sowan nih ke AMCV. AMCV punya program apa nih yang membawahi mesin-mesin itu ya, nanti bisa dia dukung bareng-bareng gitu. Itu akan menjadi apa namanya, menjadi trademarknya mereka bareng-bareng. Oh ini kerjasama bareng lah. Ini kan sudah connect artinya gitu ya. Concern-concernku lain yang di luar yang keagamaan adalah misalnya banyak banget yang kemudian teman-teman mengadakan, saya salut sih, mengadakan acara gitu, tapi acara itu tidak terkoordinir persis dari sisi waktunya gitu, sehingga berbarengan, tidak mengisi slot-slot yang kosong. Ketika ada yang kosong, dalam tahun-tahun terakhir ini atau dalam tahun ini udah mulai diitukan oleh Geo dan teman-teman ya. Bagaimana kita mapping jadwal ya gitu ya, sehingga bisa terisi. Runtut 1 tahun itu pada akhirnya ini ada semua ini gitu. Tidak pada saat yang di bulan tertentu, di minggu yang tertentu sama masuk ke situ semua gitu. Sehingga penyebaran kegiatan itu bisa merata. Ini salah satu contohnya gitu. Sehingga apakah itu YIMSA dalam konteks keagamaan dengan AMCV, apakah yang Katolik juga, Katolik kan juga punya kelompok-kelompok muda juga ya sama ya. Bahkan juga asosiasi Kedarhan, dulu di kelompok masyarakat Minang itu ada yang namanya Minang Saiyo, dulu pernah ada Maimbau juga. Maimbau itu kelompok muda juga gitu ya. Sekarang juga ini sebaiknya juga akan lebih erat kalau itu, karena promosinya sebenarnya sama, mempromosikan Minang gitu ya. Saya rasa yang kelompok lain pun juga sama gitu ya. PPA mungkin jadi contoh yang bagus, karena PPA itu masing-masing universitas punya, tapi juga punya PPA Victoria yang kemudian juga ikut apa namanya, controlling gitu ya, secara tidak langsung. Udah punya lo di sini gini, karena PPA Victoria kan juga terdiri dari beberapa universitas kan teman-teman ya. Itu bisa menjadi contoh yang bagus untuk apa namanya, untuk lebih memeratakan. Tapi sekali lagi, I feel grateful, Billy. Andai kata itu tidak tercapai pun, tidak merata, saya membandingkan dengan penugasan saya sebelumnya, Melbourne atau Victoria ini sudah sangat hebat. Kasarnya, kalau aku sama teman-teman duduk di meja aja belakang tanpa gerak sini, promosinya sudah jalan. That's what I call grateful. Dan itu kira-kira sebenarnya kenapa sih Pak? Kenapa dibandingin tempat-tempat lain yang Pak Kuncoro udah pernah visit? Gitu? Kenapa di Victoria, di Melbourne ini istimewa gitu, diaspora Indonesia ini? Ada beberapa kategori kali ya. Pertama, jumlah diaspora. Satu itu. Tidak bisa dibandingkan kalau misalnya di tempat lain, pengalaman saya di Swiss, jumlah kita hanya 2.500 lah. Tapi konsentrasinya benar-benar hanya tertentu aja. Ada yang di Jenewa yang banyak, atau di Zurich, tapi tidak merata ini ya. Di Barnya dikit gitu ya. Waktu di Denmark malah justru hanya 400 orang tahun sekian ya. Mungkin di pengalaman Giovanni waktu di Madrid juga nggak banyak ya, jumlah orang. Nah itu yang tentunya sangat membedakan. Di sini banyak sekali. Kedua, unsur kedekatan dengan tanah air mungkin juga menjadi ini ya, menjadi ini gampang sekali mencari apa namanya, modalitas untuk mempromosikan gitu. Kreativitas itu kan muncul karena kita dekat, dapat aksesnya, mengirim orang, teman-teman mahasiswa misalnya, mencari apa namanya, mencari artis dari Indonesia kan mudah sekali ya, gampang ke sini, dekat, mungkin biaya murah. Nah kalau ke Eropa kayak ini kan cukup jauh, jadi mungkin itu beberapa di antaranya yang bisa ini. Kenapa sih dekat gitu ya? Tinggal nikmatin aja kita, Billy. Nah, kita menuju akhir pembicaranya gitu ya Pak. Cepat banget.
Ya kalau lagi asik. Dan sekarang aku jadi mau nanya nih, dengan masa jabatan Pak Kunchoro kan tadi kita sempat ngobrol sebagai pejabat biasanya 3 tahun ya durasinya gitu. Iya, iya. Kalau dihitung-hitung Pak Kun masuk 2021, jadi ya kemungkinan besar 2024 tahun terakhir gitu ya Pak. Oke, let me tell you dulu masalah Oke. ini. Biasanya kita ngitungnya tenure ya, masa tugas kita. Kalau teman-teman diplomat yang menjadi staf ini 4 tahun. Kalau kepala perwakilan, either konjen atau dubes, itu biasanya 3 tahun. Tapi 3 tahun itu masa tugas gitu ya. Kalau untuk kapan datang, kapan pulang itu selalu berdasarkan pada official paper. Jadi kalau belum ada itu ya kita ya tetap aja di sini gitu ya. Apakah itu disebut sebagai perpanjang atau bahkan I might be called upon back to Jakarta gitu ya. Sebelum waktu tenure bisa juga gitu ya, tergantung pada official things-nya gitu. Bener, iya. Dan ya kita anggap aja masa jabatan ya Pak. Nah dengan 3 tahun terakhir, maksudnya 3 tahun ini menurut aku ini 3 tahun yang sangat eventful ya Pak. Dari masuk pas pandemi, terus sudah new normal, banyak influx dan banyak agreement dan signing paper antara itu Australia dan Indonesia juga gitu. Dan di Melbourne juga berkembang gitu ya diaspora Indonesianya. Jadi aku mau nanya sebenarnya dalam 3 tahun terakhir ini apa perayaan terbesar Pak Kunchoro sebagai konjen? Ini waktu aku baca pertanyaan kamu juga termasuk hal yang aku tuh susah untuk define mana yang the biggest deliverable gitu ya, capaian terbesar. Karena tentunya kalau dari sisi ukuran kita, rencana strategi kita udah tercapai. Oke, ini ada sesuatu yang sudah kita laksanakan berdasarkan rencana tahunan kita. Oke. Bahkan 3 tahun ini apa aja sih saya tercapai gitu. Tapi untuk menyebut misalnya, kita sudah kedatangan presiden, kita bersyukur ini menjadi puncak ini. Bahkan historically, secara sejarah, presiden itu baru pertama kali ke sini. Oh ya? Selama ini ada bilateral ke Canberra atau ke Sydney. Meskipun eventnya adalah event ASEAN, tapi kita senang sekali dikunjungi Pak Presiden. Masyarakat sangat antusias sekali datang menyambut dan sebagainya. Senang sekali gitu ya. Banyak sekali jadi kenangan gitu ya. Di sisi lain pekerjaan apa yang menjadi ini, beberapa MOU, ada MOU tertentu antar universitas, kemudian MOU terakhir kemarin Bandung, Melbourne. Saya susah untuk menentukan karena semuanya kan lebih kepada ukuran kalau masyarakat sudah merasa terpenuhi kebutuhannya, diaspora, ini saya jadi senang. Tapi mungkin saya akan mencari jawaban bahwa itu proses, Billy. Proses yang harus kita lakukan, bahwa capaian terbesar adalah ketika satu misalnya pelayanan yang ada dalam kekonsuleran kita meningkat, bagus, bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pasport applicant misalnya. Dengan digitalisasi yang kita lakukan, pelayanan telepon yang dulu dianggap, jadi kok telepon susah banget gini-gini, sebenarnya kita udah digitalisasi gitu. Tapi selalu ada aja gitu ya, kalau 1 orang, 2 orang itu hal yang wajar. Tapi kita coba selalu tingkatkan gitu. Nah, tapi apakah itu menjadi tanggung jawab terjadi apa enggak, yang menilai adalah masyarakat gitu. Sistem online registration kita lakukan, jadi orang tidak serta-merta harus datang sini dengan cara melakukan sendiri. Itu udah menjadi hal yang buat saya adalah sangat bagus untuk menarik. Tapi penilaiannya pada masyarakat tentunya. Perlu tingkat lagi. Pada saat tertentu masyarakat datang ke saya, Pak Konjen, mungkin bisa kali sistem pembayarannya tidak harus F-Pos datang ini Pak, tapi sistem transfer gitu. Iya kita pertimbangkan, tapi kita juga ada pertimbangan lain. Misalnya kalau F-Pos kan orang bisa tanda tangan langsung di situ juga gitu. Ini salah satunya misalnya. Simple tapi menjadi perlu gitu. Sehingga dengan pertanyaan kamu ini,
kalau dibilang ini adalah upaya kita untuk peningkatan dan pemajukan pelayanan kita dengan cara digitalisasi itu adalah capaian yang membuat saya cukup puas, tapi tentunya harus ada proses lagi untuk dinaikkan lagi sesuai dengan kebutuhannya. Wow. Memang banyak ups and downs ya, tapi kalau dari segi, berarti lebih banyak dari segi service-nya ya, service kepada masyarakat. Dan kedepannya apa harapan Pak Kunchoro bagi diaspora Indonesia di Melbourne? Teruslah berkarya, kemudian engage dengan KJRI, tampilkan inisiatif-inisiatif yang baru yang bisa mengisi ruang-ruang yang kosong yang sudah diisi banyak oleh masyarakat. You can mention, Billy, berbagai kegiatan budaya, kegiatan seni, kita sudah ada semua, kuliner sudah ada semua, cari lagi celah apa. Dulu saya beranggapan bahwa, apa sih kegiatan teman-teman mahasiswa kalau misalnya temulawak, saya mikirnya, kegiatan apa sih, klub apa nih? Ketika saya datang, pertama kali nonton langsung ya, temulawak, saya bukan main terkejut karena ini seperti profesional, padahal yang melakukan adalah teman-teman mahasiswa gitu. Nah itu semua kreatif yang sangat bagus. Nanti di sisi lain ada lagi musik yang langsung dimainkan sendiri dengan originalitas masing-masing gitu. Dengan menciptakan hal baru yang inisiatif-inisiatif baru mungkin akan lebih semakin menarik lagi. The Forum yang diselenggarakan oleh Melbourne kemarin hampir setiap tahun ya, dengan menampilkan pembicara-pembicara yang memiliki bobot begini sehingga menjadi inspirasi, itu juga sudah sangat bagus sekali. Apakah nanti diselenggarakan setahun sekali atau setahun dalam 2 kali diadakan juga akan menarik lagi. Kalau setahun sekali cepat lupa kali ya. Tapi aku juga paham teman-teman kan banyak sekali pekerjaan ya, baik yang mahasiswa maupun yang masyarakat juga banyak pekerjaan. Jadi teruslah berkarya dengan inisiatif baru, dengan yang sudah ada juga semakin ditingkatkan menjadi lebih maju, termasuk kepada ekonomi yang disesuaikan dengan keadaan, dengan era digital, semuanya pasti akan menjadi semakin menarik. Olahraga mungkin kali ya yang perlu diinikan ya. Banyak sekali harus kita tiru untuk penyelenggaraan event olahraga yang sudah sangat profesional di sini. Melbourne Park menjadi sumbernya kekuatan untuk event tenis misalnya. Di seberang sini ada F1, bisa dicontoh untuk gimana kita nanti me-apply-kan di Indonesia bagi yang nanti teman-teman berkaya di bidang yang serupa. Yang belum bisa realisir, tapi itu juga tidak mudah sih menurut saya. Apa tuh Pak? Billy, kalau kamu sering datang ke sini pasti sadar bangunan ini unik ya. Iya. Bangunan ini dibangun di tahun 1925. Tahun depan adalah 1 abad. Moga-moga nanti Pak Geo ini dengan konjen yang baru bisa memperingati gedung ini jadi 1 abad juga. Dan ini menjadi salah satu cultural heritage dari Port Phillip City Councils. Ini wilayah kita di sini adalah Port Phillip, oke. Tapi dengan keadaan ini indah bangunannya, unik bangunannya. Saya merasakan ini sekali lagi diproses. Tadi saya selalu bilang proses ya. Saya belum bisa membawa gedung ini untuk di-upgrade, untuk direnovasi agar bisa lebih meningkatkan pelayanan kita untuk pelayanan umum di kekonsuleran maupun pelayanan umum untuk memberikan ruang gerak, ruang ketemuan masyarakat. Kalau selama ini kamu di ruang Bhinneka, ruangnya yang kecil ya. Tapi cukup luas sih, maksudnya buat acara-acara. Iya, tapi kalau bisa ya. diperluas lagi, gedung ini yang dipertahankan yang sini, yang uniknya, yang di belakang dibikin kayak apartemen gitu tinggi gitu, itu kan semakin menarik kan. Terus lapangan terbukanya kita masih ada. Itu akan menarik sekali untuk itu ya. Nah ini yang belum bisa, ini karena itu prosesnya panjang, selain perizinan lokal sini yang
dengan kondisi cultural heritage-nya akan rumit gitu ya, bukan tidak mungkin rumit. Kemudian tentunya budget yang dari Indonesia, dari Jakarta juga diperlukan untuk observasi bangun berapa sih kebutuhannya gitu ya. Apakah perlu dihancurkan sama sekali apa enggak gitu ya. Nah, dari awal saya punya keinginan itu, tapi ya memang gampang harus ini. Suatu saat infrastruktur yang kita miliki ini harusnya apakah itu separuh ditingkatkan untuk membuat pelayanan yang lebih besar, lebih masif gitu ya, atau semuanya dibikin ini. Tempatnya sudah strategis bagus, tapi emang itu harus kita tingkatkan. Itu satu yang bukan keinginan tapi impian yang moga-moga KJRI Melbourne bisa seperti itulah gitu. Jadi menjadikan layanan yang besar kepada masyarakat, tidak hanya untuk kekonsulan tapi juga untuk aktivitas diaspora kita. Sekitar sini juga banyak kan konsulat-konsulat ya. Kalau nggak salah on Banyak. the way ke sini Ada juga Amerika. konsulat. Iya, ada US, terus kan Malaysia, Singapura Ada juga dekat sini Malaysia, juga ya. iya sama. Malaysia sekarang posisinya di apa namanya, South Jara. Oh, oke. Nah, itu kalau misalnya kita nggak usah banding-bandingin ya. Tapi masa kalau dengan yang Pak aku lihat sendiri dari konsulat-konsulat lainnya, gimana menurut Bapak terhadap layanan masyarakat kita gitu? Saya tuh selalu dapat ini dari teman-teman konsul jenderal gitu ya. Masyarakat kamu punya aktivitas yang meriah sekali ya. Saya lihat di mana-mana gitu ya. Itu menjadi kebanggaan saya ketika mereka bilang, kamu kegiatannya banyak banget. Kemarin saya ketemu masyarakat ini ada kegiatan sana, ada sini. Iya, emang kita punya kegiatan banyak. Sekarang kita tinggal mengukur kemampuan dalam sisi kalau KJRI kan fasilitasi sama engagement ya. Moga-moga kita sehat semuanya sehingga kita kalau ada diundang kita datengin gitu. Sebisa mungkin. Pas lagi nggak bisa nggak apa gitu. Yang menarik kalau di Melbourne tentunya kita kan juga selalu menyarankan Melbourne itu kan mengangkat multiculturalism, ya, multikulturisme. Ketika pada saat menegarakan mungkin juga perlu di-engage juga komunitas lain, itu akan sangat diapresiasi sekali. Berikan ruang dikit untuk itu juga akan menarik sekali. Itu moga-moga nanti tercapai di tahun-tahun mendatang dan terus akan meningkat menjadi yang lebih baik. Percayalah, Melbourne selalu menjadi kenangan semua orang yang pernah ke sini. Dan ya diaspora Indonesia di Melbourne juga tentunya nggak bisa berkembang dan bertumbuh sebagaimana ia sudah tanpa dukungan dari pemerintahan juga gitu ya Pak. Dan maka dari itu ya saya di sini sebagai perwakilan diaspora Indonesia di sini juga, apalagi dengan youth space-nya juga saya juga berterima kasih kepada Pak Kuncoro selama 3 tahun terakhir udah membantu aspirasi dan sama-sama pilih benar-benar mendukung gitu, formal banget bener-bener sampai terima kasih gitu. Kita juga menyampaikan terima kasih ya Billy ya, melalui podcast ini. Kalau saya bilang ke teman-teman, apakah saya berakhir tengah tahun ini atau kapanpun, tugas saya, my life is almost complete. Untuk kalau dihubungkan dengan masa tugas dari Konjen ya, ngalamin di mana masa pandemi yang tadi cerita awal, ngalamin ketika dibuka semuanya, ngalamin kunjungan presiden yang selama sejarah sangat historikal lah gitu ya. Dalam konteks kita di sini, bahkan juga kita menerima delegasi DPR. Komisi 1 itu mitranya dari Kementerian Luar Negeri yang melakukan rapat dengar pendapat untuk seluruh kepala perwakilan, tapi di Melbourne. Ya, menarik ya. Itu yang jadi ini kan, beberapa kali kita kedatangan komisi-komisi dari Komisi 2, Komisi 3 juga ke sini. Who knows, dalam waktu setengah tahun ke depan pun juga bakal ada tamu-tamu yang lain yang sangat ini sekali. Jadi lengkap sudah. Lengkap buat kita bertugas, lengkap buat pengalaman resume dari yang bertugas di KJRI maupun masyarakat, ya kan? Tidak akan pernah ada rasa capek dan puas dengan apa yang kita raih, apalagi kalau kita didukung masyarakat. So, sampaikan salam kepada seluruh teman-teman semuanya, tidak terkecuali dari kalangan mahasiswa sampai ke masyarakat. Again, I feel grateful, thanks to semuanya.
Moga-moga pada saatnya nanti kita bekerja sama lagi, berkolaborasi. Itu pesan saya. Sehat terus pokoknya. Dah, boleh dilepas. Oke, Dan. Oke. Berapa lama barusan nih? Hah? Iya, sebentar banget kayaknya. Thanks for joining us on another episode of the Perantau Podcast. If you like what you hear, give the podcast a follow and check out the website. The Perantau Podcast is always looking for new stories to tell and people to meet. So, if you have a story worth telling, don't be shy. Reach out on Instagram, LinkedIn, email, or wherever else you may find the Perantau Podcast. Until then, thank you, and see you soon.